Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Jajira di siang hari ini? Dan terima kasih sudah setia selalu bersama kita di 104,3 Jazira FM. Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hoax di mata milenial. Dan sudah hadir di studio, saya sapa dulu Mbak Faiza. Assalamualaikum Mbak Faiza. Waalaikumsalam Bang Soleh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Soleh sehat? Alhamdulillah sehat juga. Siap ngomongin hoax? Siap. Siap ya. Juga ada Mas Parli. Assalamualaikum Mas Parli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Parli ya? Alhamdulillah sehat Bang. Tegang? Mungkin sedikit karena ngomongin hoax ya? Iya. Bang Soleh sendiri? Enggak juga, saya udah biasa. Udah biasa. Atau tegang karena ini? Bisa jadi yang kedua. Oh gitu ya. Oke, kita ngomongin soal hoax dulu lah. Saya ke Faiza dulu. Kalau Faiza sendiri dengar kata hoax itu yang terpikir apa sih? Hoax itu berita bohong yang direkayasa seakan-akan itu benar adanya. Berita bohong yang direkayasa seolah-olah benar gitu ya. Iya. Apa yang mungkin pernah Faiza dapatin? Di Bogor atau pas di mana? Di Bogor boleh. Atau Faiza itu sebenarnya orang mana sih? Orang Bogor. Orang Bogor. Iya. Hujan terus ya? Iya, hujan terus. Karena emang Bogor itu fakta atau hoax itu? Itu fakta. Bogor ya? emang kota hujan. Kota iya. hujan. Ya, oke. Terus? Berita hoax yang pernah Faiza dapetin waktu di Bogor itu mungkin katanya ada tilang ya di jalan mana gitu. Tapi pas kita lewatin jalan itu ternyata nggak ada gitu. Jadi bohong. Ada tilang, ada apa namanya, pencegatan tilang gini Iya, gitu betul. ya di jalan tertentu, tapi Iya. faktanya bohong. Iya. Tapi kayaknya asik-asik kalau nggak jadi tilang gitu ya. Iya, bisa jadi. Itu waktu kapan tuh? Sering sih kalau misalnya pulang kampus gitu atau pulang waktu zaman SMA gitu. Kampusnya di mana sih memangnya? Kampus saya di Ibnu Khaldun Bogor. Ibnu Khaldun. Iya. Di Bogor ya. Ngapain jauh-jauh ke Bengkulu ya? Pertukaran mahasiswa ini. Saya ke Parli. Kalau Parli pernah nggak lihat hoax atau mungkin pernah menerima hoax? Kalau hoax ada beberapa kali sir. Gimana? Yang baru-baru ini di grup keluarga WA khususnya. Waktu bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu, masalah di Bengkulu kan ada gempa besar kemarin di Pulau Nenggano. Kemungkinan akan ada tsunami 100 meter. Ya, oke. Dan itu dari grup keluarga yang dusun khususnya, nyebar ke grup WhatsApp Bengkulu. Terus apakah disebar lagi sampai ke story dan bikin panik sih. Oh gitu. Perkiraannya gempanya apa tsunami-nya 100 meter? Iya, dituliskan. Harus segera dikirimkan ke teman-teman yang lain. Ada kalimat itu ya? Pasti ada. Ada kalimat terakhirnya itu ya. Jadi sebenarnya identifikasi hoax itu salah satunya adalah sebarkan informasi ini kepada orang lain. Itu hoax sebenarnya. Salah satunya. Atau mungkin kalau kita pernah baca atau pernah mendapat message soal penjaga makam Nabi, nanti kalau Anda tidak menyebar bahwa Anda bukanlah muslim sejati. Betul. Kayak gitu. Suka Itu ada. salah satu identifikasi hoax. Nah, saat menerima itu apa yang terasa oleh Parli waktu itu, waktu dapat informasi itu? Sebagai anak muda di zaman digital yang sangat serba canggih seperti ini, pasti tidak kaget lagi dengan itu ya? Bang. Karena kan itu sudah ibaratnya jadi makanan sehari-hari. Tinggal tergantung kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, harus teliti tentang mencerna informasi yang melalui digital ataupun yang langsung. Pastinya saat melihat itu ya kita harus cari tahu ini nih sumbernya dari mana, yang ngomong siapa, dan intinya tidak menyebarkan langsung. Ya, artinya sudah mulai cerdas ya. Sudah mulai cerdas bahwa itu hoax dan itu bisa kita hindari gitu ya. Betul, Atau harus. pada saat menerima itu
kesan Parli sendiri sebagai pribadi itu sebenarnya sudah mulai ini kayaknya hoax gitu ya. Dan kemudian preventifnya itu tadi ya, tidak menyebar ke orang lain tadi ya. Betul. Saya ke Faiza nih. Iya. Itu kan sering terjadi ya hoax itu ya. Sering banget. Sering banget, bahkan mungkin di kalangan seusia Faiza itu jangan-jangan sebagai produsen hoax juga ya. Enggak dong kalau saya. Kalau pribadi enggak ya. Enggak pribadi Cuman enggak. teman-teman mungkin sebagian ada ya. Mungkin. Kenapa sih orang itu atau seusia Faiza itu suka dengan hal-hal yang kayak gitu? Artinya itu nyebarin atau kemudian apa sebenarnya yang ada dalam diri itu? Karena mungkin ya kalau misalnya ada orang yang seperti itu, dia tuh ingin cepet-cepet sebagai orang yang pertama ngasih informasi ke orang, ngasih warning ke orang gitu, biar dia tuh bisa dilihat kalau dia tuh peduli gitu. Tapi padahal dia nggak berpikir dulu untuk selanjutnya ini tuh bener apa enggak, jadi langsung aja nyebar gitu. Dan perasaan itu sebenarnya kan ada di seusia Faiza lah ya, mungkin ya masih boleh dikatakan dewasa tapi belum terlalu dewasa banget gitu ya, remaja tingkat akhir lah gitu ya. Perasaan itu bahwa kita itu harus menjadi nomor satu, menjadi yang keren itu ada, dan itu seringkali jadi pemicu untuk ini ya, untuk bahwa kita itu harus nyebarin informasi begitu ya. Iya, bisa itu. Dan itu juga yang menjadi jebakan sesungguhnya ya. Iya benar. Nah, kalau Mas Parli, perasaan seperti itu gimana? Misalnya kita dapat informasi nih, sebenarnya kayak ini mungkin bisa jadi hoax, tapi Anda kan harus menjadi number one, harus menjadi orang yang keren lah istilahnya itu, lalu kemudian nyebarin juga. Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu kalau seusia Parli itu? Kalau untuk seusia saya pasti ada, karena kan tingkat persaingan itu merasa paling lebih bagus, kita harus lebih bagus, lebih duluan, lebih nomor satu. Tetapi di sisi lain kita harus sadar tentang pentingnya literasi informasi, dan ya sebagai diri sendiri ya tidak perlulah mengikuti persaingan-persaingan yang tidak penting seperti itu, Sir. Tapi secara tren itu nggak bisa dipungkiri bahwa kita itu pengen jadi nomor satu, kita pengen jadi yang terduluan dalam penyebaran informasi. Seusia Parli tidak bisa dipungkiri ya bahwa itu ada gitu ya. Betul. Tinggal lagi nanti bagaimana kita mengedukasi diri, apakah kita itu harus terjebak ke situ atau tidak. Nah, gitu ya. Pilihan pada akhirnya pada pilihan sendiri. Sekarang Faiza, jadi keinginan untuk menyebar itu diimbangi nggak dengan mencari informasi yang lebih lanjut tentang apa yang akan disebar itu? Pendapat saya pribadi, saya sendiri atau seumuran Faiza lah misalnya. Seumuran Faiza itu kalau misalnya dapat informasi, apakah kemudian akan meng-cross check informasi itu? Kebanyakan sih orang langsung aja nyebar. Langsung ya? Nyebar, iya. Kenapa itu? Kenapa itu terjadi gitu? Apakah soal literasinya yang kurang atau apa gitu? Kalau menurut Faiza sendiri? Karena itu tadi dia pengen jadi yang pertama gitu. Pengen jadi yang pertama untuk menyebarkan informasi. Jadi biar dilihat orang tuh dia keren gitu. Dan itu sebenarnya itu yang lebih muncul pada kalangan seumuran Faiza dan mungkin seumuran Parli ya. Jadi artinya itu ya sudahlah, kita yang penting trending dulu lah kita itu. Iya. Kalau itu trending jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Betul. Kalau ketinggalan nanti makin jauh keretanya gitu. Atau teman-teman dari obrolan teman-teman misalnya ke Faiza sendiri, ada nggak teman-teman tuh yang ngomongin soal hoax seumuran Faiza itu? Ada. Apa biasanya yang diobrolin mereka itu? Tentang hoax itu. Biasanya sih kayak misalnya saya teman-teman PMM saya yang satu kos kayak kemarin kan, mungkin kita kan bukan orang Bengkulu asli ya, dari luar provinsi. Jadi pas datang ke sini mungkin
culture shock kan pas tahu ada gempa mulu gitu. Jadi yang tadi Parli bilang yang kata bakal ada tsunami gitu, itu kan juga sebenarnya pesannya juga masuk ke mereka. Jadi dari pesan tersebut mereka tuh langsung ngumpul di ruang tamu kayak ngomong gitu, ini beneran, panik semua, itu panik beneran adanya gitu. Jadi karena pesan tersebut padahal itu ternyata hoax, tapi teman-teman saya udah kemakan sama hoax itu, panik gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi lebih ke paniknya ya. Iya. Ini bener apa enggak sih gitu ya. Iya. Terus kemudian juga tidak terlalu mencari informasi lebih lanjut soal itu. Iya. Siapa yang ngecek, kalau orang Bengkulu itu siapa yang ngeceknya, ini siapa gitu ya. Itu kalau di obrolan teman-teman seusia Faiza ya. Jadi artinya itu sebenarnya hoax itu tidak bisa dipungkiri adanya, tapi seringkali ya hanya sebatas obrolan saja ya. Iya. Tanpa kemudian mencari informasi yang lebih lanjut gitu ya. Ini agak menarik sebenarnya buat Faiza sebagai orang luar Bengkulu. Ketika masuk Bengkulu, kan informasi soal gempa, informasi soal itu kan sudah didapat belum sebelumnya? Sudah. Biasanya saya dapat pesannya sih dari SMS, suka ada yang ngasih rincian. Ini ada pusatnya dari Enggano, gini-gini. Tapi saya sendiri sih nggak ngerasain sih. Enggak, waktu sebelum ke Bengkulu, sebelum pada akhirnya memilih Bengkulu, informasi soal Bengkulu bahwa sering kali gempa segala macam. Udah sering dapetin juga. Perasaannya gimana waktu itu? Seru. Seru aja. Iya. Ini agak lucu nih. Malah pengen ngerasain gitu. Oh gitu. Iya. Emang di Bogor nggak pernah gempa? Jarang. Oh jarang iya. Ya. Tapi ada keseruan gitu ya. Terus kemudian rasa pengen tahu juga gitu ya. Dan itu dibumbui dengan informasi hoax yang cukup banyak gitu ya. Ini tambah gimana itu rasanya gitu? Karena awalnya udah banyak yang ngomongin kalau udah sering terjadi gempa, jadi ya dimaklumin aja. Terus kalau misalnya ada tsunami yang kayak omongan-omongan hoax gitu tentang tsunami, oh iya ya udah, sama berdoa aja udah gitu. Nggak terlalu panik banget sih, karena saya pribadi lebih ke tipe orang yang nyari tahu dulu tanpa langsung nerima pesan itu. Iya, oke. Saya ke Parli ini. Kalau Parli pernah nggak dengar istilah megatrust, gempa besar yang kemungkinan ada terjadi di Bengkulu, kemudian ada juga informasi soal gunung api di Bengkulu yang ketinggiannya sekitar 4.000 meter gitu. Pernah nggak dengar itu? Pernah dengar ya. Itu dengarnya dari mana waktu itu? Dari sumbernya. Sumber dari internet ya. Meng-cross check nggak informasi itu atau ya sekedar baca aja lah gitu? Di cross check ya. Tentunya ketika kita dapat informasi, pasti kan harus di cross check lagi. Iya. Apakah ini kemungkinan bakal terjadi atau tidak, dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Untuk megatrust sendiri, kita kan pernah 2007 tuh gempa besar Bang. Waktu bulan puasa, seingat saya tuh baru saya cari takjil, terus balik ke rumah tuh maghrib. Itu kan gempa besar 2007. Bahkan besoknya baru mau puasa. Malam itu malam sebelum puasa. Iya. Bahkan besoknya tuh ada helikopter yang nurunkan selebaran. Oh besok bakal tsunami nih. Pernah ada itu? Pernah ada di daerah saya di Sentiong. Oh Sentiong. Saya kalau yang helikopter itu nggak tahu. Tapi kalau peristiwa gempanya itu saya ingat itu. Itu kami di daerah itu sekitaran Pasar Minggu tuh. Sehari semalam tidak tidur Bang, gara-gara berita itu, saking takutnya kan. Bahkan sampai ngungsi ke tempat tinggi kayak Pasar Tingkat itu. Akhirnya tidak terjadi. Nah gitu. Tapi paling tidak itu sudah membuat panik dulu ya. Paniknya sangat luar biasa itu. Apalagi kita daerah pesisir nih, rawan sekali kan. Ya apa itu sangat dekat misalnya. Sudahlah kita ini berada di pesisir, potensi gempa tinggi, ada informasi pula dan informasi itu tertulis ya waktu itu. Iya, sangat-sangat meyakinkan. Bukan cuman seperti kabar burung, kiriman-kiriman dari orang saja. Bahkan itu sangat tertulis. Iya, bisa jadi sebenarnya itu hoax juga gitu ya. Iya, bisa jadi. Oke. Kalau misalnya dengar BMKG pernah ya? BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya. Kalau menurut Pali sendiri sebenarnya yang berhak mengeluarin
potensi gempa, tsunami itu sebenarnya siapa sih? Yang paling pertama tentu pihak BMKG karena kan BMKG. mereka yang Concern bekerja di ya, bidang situ. concern itu soal iya, itu ya. concernnya di situ. Terus setelah mereka mengeluarkan surat edaran seperti itu, informasi seperti itu, pastinya yang berhak kemudian yang menyampaikan pemerintah daerah gitu, untuk menyalurkan kepada masyarakat. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Ya, artinya sebenarnya hoax itu bisa diminimalisir sebenarnya ya. Betul. Diminimalisir ketika masyarakat sadar informasi, kemudian juga literasinya tinggi. Bukan cuma sadar tapi peduli tentang informasi. Gitu ya. Kalau Faiza sendiri sebenarnya ya itu tadi kan problem di Bengkulu kan lumayan kompleks itu ya Faiza ya. Satu, kita berada di ring fire, potensi gempa tinggi, potensi tsunami ada, ditambah dengan bumbu-bumbu hoax kayak gitu kan. Dan seringkali kita termakan dan luar biasa. Kalau misalnya yang mungkin agak dekat sama Faiza mungkin Garut ya. Iya. Garut kemarin ada nggak informasi-informasi yang kemudian membuat resah lalu kemudian semacam ada pergerakan masyarakat waktu itu, ada nggak yang Faiza sempat yang Faiza sebar apa bagaimana? Saya sempat dapat informasi. Enggak, kalau Faiza cukup dapetin informasinya aja itu di media sosial. Iya. Tapi ada juga pergerakan masyarakat yang kemudian terprovokasi dengan informasi-informasi itu kan. Ada juga yang naik sampai ke dataran agak tinggi, padahal kalau di Garut juga potensinya malah longsor juga ada kan. Iya betul. Jadi serba salah, dia naik ke atas justru mungkin ada potensi longsor gitu ya. Dan masyarakat sebenarnya tidak peduli soal itu gitu loh. Oke. Dari situ apa yang mungkin bisa ditangkap oleh Faiza? Apa sih sebenarnya yang salah di masyarakat kita itu? Yang tentang hoax ini? Iya, tentang hoax itu. Masyarakat tuh kebanyakan langsung gampang panikan gitu ketika dapat suatu informasi. Harusnya kalau misalnya ada informasi, kita sebagai generasi milenial kan punya pemikiran yang lebih beda katanya kan sama generasi yang dulu yang tahun 90-an gitu. Apalagi sekarang di era 5.0 gitu kan. Harusnya kita punya kerangka yang namanya think gitu. Sebelum think artinya itu kita itu kan sebenarnya harus sadar informasi. Itu yang paling penting ya. Sadar informasi, kemudian kita juga harus ngeh terhadap sesuatu, jangan kemudian itu kita telan mentah-mentah iya, gitu itu. Ya. Tapi menariknya Faiza, di kalangan seumuran Faiza milenial itu, menurut Faiza seberapa sih banyak yang kemudian itu ngeh terhadap informasi itu, mencari informasi lebih lanjut, atau sekedar ya sudahlah kita terjebak hoax ya sudah nikmatin aja gitu. Mana yang lebih banyak, yang sadar atau yang sadar? Karena saya sempat baca juga menurut penelitian kita sebagai generasi milenial itu sekarang kebanyakan yang generasi mudanya sekarang udah gampang buat milah-milah berita. Jadi kebanyakan udah lebih dari 50% kita ini sebagai penangkal hoax gitu, yang generasi muda itu udah bisa ngerti dalam hal tersebut. Artinya kesadaran generasi muda untuk lebih besar untuk hoax itu udah lebih bagus ya. Iya. Literasinya udah semakin bagus dan kemudian usaha penangkalannya juga semakin bagus gitu ya. Betul. Ya. Kalau Parli sendiri, melihat teman-teman seusia Parli, kemudian obrolan-obrolan tentang hoax itu ada nggak di komunitas-komunitas yang Parli gabung? Kalau untuk pertemanan sehari-hari tentu ada, tapi kami khususnya untuk saat ini karena lagi dekat pesta demokrasi, kami obrolannya tuh tentang sudah ke politik ya? Ya, tentang pemilu kayak itu. Apa yang muncul di situ di obrolan itu? Nah, yang muncul di obrolan di situ
pastinya ada yang seperti ini. Oh, ini nih calon yang satu ini, calon yang si A nih tidak terbukti kualitasnya. Bahkan yang pernah tertangkap ini, tertangkap itu, padahal kan belum ada bukti dari media, bahkan bukti digitalnya belum ada. Tapi teman-teman sudah bisa ngomong seperti itu. Itu kan sudah termakan hoax namanya. Dan itu agak masif, agak sering gitu. Iya. Tetapi di samping itu memang ada sebagian lagi yang ikut menyadarkan. Jangan termakan ini, jangan termakan berita bohong. Karena kita harus milah-milah. Karena kan ya pesta demokrasi ini sangat luar biasa euforianya. Iya, betul. Dan ternyata itu juga diminati teman-teman seumuran Parli. Artinya pembicaraan soal pesta demokrasi 2024 itu ada ya di teman-teman seumuran Parli ya. Ada. Saya kira kecuekan terhadap demokrasi agak tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya menarik ini kan. Artinya kan milenial juga peduli bahwa dia harus menyalurkan nanti hak suaranya atau segala macam gitu. Walaupun sebenarnya pembicaraan banyak lebih hoaxnya ya. Lebih banyak kan diangkat dari berita hoax. Iya sih. Permulaan cerita itu kan diangkat dari hoax. Oh, tahu enggak kabarnya si ini dosa pilih ini. Dosa pilih itu. Karena kan memang sebetulnya tujuan berita hoax itu dibuat memang untuk menjatuhkan sebelah pihak, baik itu individu maupun kalau di pemilu kita kenal dengan black campaign. Black campaign lah kalau dalam pemilu itu. Tapi sebenarnya black campaign itu juga isinya tentang hoax juga sih, rata-rata kayak gitu. Tapi yang menarik sebenarnya itu jadi konsumsi pembicaraan anak-anak seumuran Parli ya. Iya. Bahkan kami bawa ke kampus. Oh gitu ya. Jadi di kelas itu bisa jadi obrolannya seperti bisa itu ya. Bisa jadi. Di sela-sela nunggu mata kuliah gitu kan. Jadi menarik sebenarnya bahwa kesadaran berpolitik itu ada gitu ya. Walaupun bumbunya hoax ya. Iya. Dan itu menjadi menarik sebenarnya gitu. Kalau Faiza sendiri melihat juga potensi itu ada ya. Kalau soal hoax di pemilu itu luar biasa ya. Dari saya zaman SMA juga itu kalau misalnya waktu itu kan pas SMA tuh yang pemilihan Bapak Prabowo sama Pak Jokowi waktu tahun 2019 ya. 19 gitu. Nah, itu juga setiap ada pemilu itu pasti rame juga. Di kelas saya pun nyampe kayak gitu, sampai ada kubu angka 2, nomor 1, dan bahkan kalau misalnya jam istirahat mereka suka saling ngejatuhin kubu yang milih nomor 2, nomor 1 kayak gitu-gitu, saling nguatin yang 2 tuh begini loh, begini, yang nomor 1 mah begini. Padahal mereka juga itu kemakan dari hoax gitu. Tapi fenomena itu menarik ya. Iya. Menariknya itu satu, ada obrolan soal politik. Mungkin nanti ujung-ujungnya juga akan mencari informasi juga selebihnya gitu ya. Tapi hoaxnya lebih banyak gitu ya. Iya, betul. Tapi ya menarik aja lah, yang penting yang jelas kan itu bisa diukur bahwa anak-anak milenial juga tidak alergi soal politik gitu ya. Mereka mau gitu ngebahas. Iya, walaupun sebenarnya hoax yang lebih banyak ya. Betul. Kenapa hoax itu menarik untuk dibicarain gitu loh? Kalau menurut Faiza sendiri? Hoax menarik buat dibicarain karena sekarang ini banyak berita yang emang palsu gitu, banyak berita bohong yang nyebar di kalangan generasi milenial gitu. Yang ingin buat orang tuh seakan-akan jadi percaya sama berita tersebut. Banyak banget berita hoax yang beredar, apalagi sekarang kan media sosial itu juga semakin ramai kan, kayak di TikTok juga banyak banget berita tentang artis-artis terutama mungkin kayak gitu. Dan itu sebagian hoax ya, dan kita sangat termakan soal itu. Oke. Apa sih langkah yang mungkin bisa dilakuin kalau menurut Faiza sendiri sebagai milenial untuk menangkal hoax itu apa sih bisa dilakukan? Kita sebagai generasi milenial tentunya punya pemikiran yang lebih maju daripada generasi tahun 90-an yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi kita tuh harus mengutamakan kerangka yang namanya think gitu kan. Iya, kerangka think. Jadi yang pertama itu, is it true? Apakah beritanya itu benar? Terus yang kedua,
is it helpful? Apakah beritanya itu membantu, bisa memberikan manfaat gitu buat orang. Terus yang ketiga itu think, is it inspiring? Apakah berita tersebut dapat memberikan inspirasi buat kita semua? Terus yang selanjutnya itu is it necessary? Apakah berita itu penting buat kita sharing gitu kan? Terus yang terakhir itu is it kind? Apakah berita itu baik? Karena kadang ada berita yang emang itu benar, tapi tuh belum tentu berita itu dapat memberi kebaikan gitu buat orang tersebut. Jadi itu tadi kita harus ngelihat ke langkah sebelumnya itu apakah beritanya dapat memberikan inspirasi, apakah dapat membantu, ataukah berita itu penting. Jadi setelah kita saring baru kita sharing, baru kita forward ke orang-orang gitu berita tersebut. Saring sebelum sharing. Iya. Nah, itu pesan Kominfo itu. Kalau Parli sendiri, apa yang bisa dilakukan Parli untuk menghindari hoax untuk kalangan seusia Parli itu? Itulah pentingnya literasi digital. Karena di zaman sekarang informasi pun yang ditayangkan di TV sekalipun itu bahkan sudah dipelintir-pelintir dan seolah-olah kita tuh dikasih makan setiap hari berita palsu. Sudah seperti bumbu kehidupan. Oke. Dipaksa untuk mencerna berita palsu. Jadi sebagai anak muda khususnya memang kita harus menganalisis dulu satu berita, suatu informasi, dicerna baik-baik, melihat sumber pembicara siapa, dari sumber mana dikeluarkannya berita ini, kemudian baru kalau ini memang baik bisa kita share, kalau memang tidak baik stop. Dimulai dari kita, stop untuk jari yang usil. Ada informasi jari kita ini kan gatal sekali gitu ya. Jadi Parli ya, jadi gimana untuk bisa menghindari jari kita itu nggak gatal untuk men-share itu? Ini teman seusia Parli loh. Untuk jari yang tidak gatel, biar tidak gatel gitu ya. Biar kita gatel nge-share itu apa yang mungkin bisa dilakuin? Dimulai untuk tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan itu ya. Kemudian mencari yang paling pertama. Ya, tidak ikut-ikutan, kemudian mencari informasi lebih lanjut. Betul. Ya. Kemudian ya kalau ini sudah budaya pop ya nggak usah diikutin lah ya gitu ya. Sadar diri bahwa ini ada kemungkinan hoax dan kita mau proteksi diri untuk tidak membantu mensebarkan itu menjadi sebuah kegaduhan gitu. Penyebar hoax pun sama buruknya dengan pencipta hoax. Dan jangan-jangan kita itu menjadi pencipta hoax tanpa sadar gitu ya. Sangat berkemungkinan. Kalau men-share hoax rasanya mungkin hampir tiap hari jangan-jangan kita lakukan tanpa sadar ya, karena kejelian jemari-jemari kita itu ya. Oke, jadi terakhir mungkin ke Faiza, realnya bahwa kita ini harus think tadi ya. Iya betul. Apa yang mungkin bisa di push untuk generasi milenial bahwa hoax itu harus dilawan? Apa yang mungkin bisa dilakuin? Yang bisa dilakuin buat generasi milenial, hoax itu harus dilawan karena kita sebagai contoh kepada orang yang usianya beda sama kita, bahwa kita tuh sebagai generasi milenial bisa gitu untuk menjadi inspirasi gitu untuk bisa menstop hoax gitu dengan cara saring sebelum sharing gitu. Saring sebelum sharing dan juga think tadi ya. Iya. Keren itu. Think tadi itu. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And the last, is it kind? Oke, itu kunci dari Faiza untuk stop hoax, think. Betul. Konklusinya kalau Parli, apa yang mungkin bisa di-push untuk generasi seusia Parli, generasi milenial jangan sampai terjebak hoax? Di zaman digital yang serba canggih ini, langkah yang paling baik yaitu memahami literasi digital. Dimulai dari sana untuk mensaring, meminimalisir
tersebarnya berita hoax. Karena anak muda ini harapan untuk masa depan. Dimulai dari kita. Artinya sebagai anak muda jangan sampai terjebak gitu ya, Perli ya. Jangan sampai terjebak untuk men-share informasi tanpa cari informasi lebih lanjut. Kemudian harus lebih sadar digital gitu, sadar literasi digital, dan jangan sampai menjadi produsen hoax, itu yang pasti ya gitu ya. Stop hoax diri kamu gitu ya. Itu yang paling pasti ya. Oke, Faiza dan juga Parli, terima kasih sudah bercerita ke kita soal bagaimana hoax itu di mata milenial. Yang pasti bahwa kalau menurut Faiza tadi, tangkal hoax itu bisa menggunakan teori think. Betul. Gunakan teori think itu sebagai salah satu penangkal hoax yang paling baik. Makasih ya. Siap. Atas itu ide kreatifnya dengan think ya. Kalau untuk Parli tadi, stop di diri kita gitu ya. Stop dari diri kita sendiri. Stop dari diri kita, jangan sampai kemudian kita menjadi penyebar hoax. Bahkan jangan sampai kita jadi produsen hoax. Memproduksi hoax itu sangat mudah banget, sangat gampang banget, karena hanya cukup menggunakan jari kita, jemari kita, kemudian ke sosmed kita, lalu kemudian kita menuliskan message sesuatu, dan justru itu sebenarnya bisa membuat kegaduhan tanpa mengiringi dengan sumber-sumber informasi yang jelas. Oke, sekali lagi terima kasih buatnya Faiza dan juga buatnya Parli yang sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi, lawan hoax, generasi muda siap menjadi generasi yang sadar informasi dan stop hoax dari sekarang juga. Terima kasih. Bila bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.